Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-9a, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas pengasihan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dari Tuhan, bahkan nafas kehidupan. Kami bersyukur jikalau kembali tengah dan bersama keluarga kami masing-masing boleh beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini dituntun oleh hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Seorang murid kelas 5 SD diberikan tugas oleh gurunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ketika sampai di rumah, dia bingung sendiri dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dia tidak memperhatikan ketika gurunya mengatakan tugas yang ia harus kerjakan itu di halaman berapa. Kemudian bagaimana mengerjakan tugas itu, dia tidak mengerti. Karena apa? Karena dia tidak mendengarkan, tidak memperhatikan ketika gurunya menjelaskan tentang tugas yang harus dia kerjakan. Sehingga akhirnya dia bingung sendiri. Dan besok ketika ia ke sekolah, ternyata apa yang terjadi, gurunya sangat marah karena dia tidak mengerjakan tugas. Lalu gurunya bertanya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Anak ini mengatakan, saya tidak mengerti, Bu. Saya tidak paham dan saya tidak tahu halaman berapa saya harus kerjakan tugas itu. Gurunya bilang, ya itulah karena kamu tidak memperhatikan, kamu tidak mendengar dengan benar-benar ketika ibu menjelaskan. Sehingga kamu tidak mengerti, tidak paham, bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar suara Tuhan itu sangat penting. Sangat banyak kita sebagai orang percaya terlalu banyak berbicara, terlalu banyak meminta, terlalu banyak menuntut kepada Tuhan. Tetapi sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada waktu kita untuk berdiam diri, mendengarkan, supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, seringkali dalam kehidupan kita tidak mampu melakukan, kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak memperhatikan suara Tuhan. Nah, di dalam nas kita pada hari ini, di dalam ayat yang ke-9, berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadaku, dan seterusnya. Nah, supaya Tuhan dapat berbicara dan mereka mendengarkan Tuhan. Nah, apa pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya seperti anak kelas 5 SD tadi. Penting bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Allah. Agar kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Agar kita bisa melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kalau kita lebih banyak menuntut kepada Tuhan, daripada kita mendengarkan dia berbicara kepada kita, maka banyak kali kita akan melakukan kesalahan. Banyak kali kita tidak
melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu penting bagi kita menyediakan hati, pikiran kita, menyediakan waktu kita untuk Tuhan atau mendengarkan Tuhan berbicara untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat dalam iman percaya? Bagaimana kita bisa setia melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa setia mengikut Tuhan? Itu karena pendengaran akan firman Tuhan. Kita tekun, kita setia, kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang kita dengarkan adalah firman, artinya sering-seringlah kita mendengarkan firman Tuhan. Sering-seringlah kita merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman itu, iman kita dapat dibangun. Dan kita tidak akan melanggar. Karena kita tahu ini salah, ini tidak Tuhan kehendaki. Dan ini tidak Tuhan ingini dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mau mendengar firman Tuhan, kita tidak mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan, larangan Tuhan, maka kita akan mudah melanggar. Kita dengan mudah juga tidak setia kepada Tuhan. Lalu selanjutnya adalah, mengapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Dengan teliti, dengan tekun tentunya. Adalah karena melalui firman Tuhan kita bisa melawan arus duniawi. Bapak Ibu yang kekasih, ketika ikan di sungai yang mengalir, ikan itu akan terbawa arus apabila ikannya mati. Tetapi kalau ikan itu hidup, ia tidak akan terbawa arus, dia akan melawan arus itu. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita boleh hidup? Bagaimana iman kita boleh hidup? Kita harus membina relasi yang intim dengan Allah. Salah satu relasi kita adalah mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan sehingga kita kuat, sehingga kita mampu melawan arus dunia. Dan kita tidak akan terbawa oleh arus itu. Artinya dalam dunia sekarang, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan yang semakin hari semakin jahat. Orang-orang seakan tidak takut lagi dengan dosa. Kemudian hidup dengan segala kefanaannya. Menyeret begitu banyak orang percaya, anak-anak Tuhan, ke dalam arus dunia ini. Nah, melawan arus dunia tidak akan mudah. Karena godaan-godaan itu begitu berat, begitu besar. Dan dunia ini akan berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau mendengar firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen bertahan di tengah ajakan pengaruh orang-orang sekitar kita. Di tengah masalah hidup yang begitu berat. Bagaimana mempertahankan hidup berkenan bagi Tuhan sementara dunia sudah semakin jahat. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun adalah dengan pertolongan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita beroleh kekuatan di dalamnya. Melalui firman Tuhan, kita dapat melawan arus dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita dengan teliti mau dengarkan akan firman Tuhan. Mau mendengarkan suara Tuhan. Agar kita mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tidak terbawa arus dunia ini. Agar kita bisa melawan segala yang jahat itu. Sehingga kita mampu tetap setia dan taat sampai pada akhirnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Tuhan memberkati dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin.